Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati dan di 14-15 Kepulauan Selayar, yang kami hormati Kapolres Kepulauan Selayar, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Subkoordinator dan Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, yang kami hormati Tim Pakar Diseminasi Audit Kasus Tanti, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati para camat yang sempat hadir, para lurah, kepala desa, kepala puskesmas, dokter dan tenaga gizi puskesmas, serta seluruh kakak yang kami hormati pula. Acara pembukaan kegiatan diseminasi audit kasus stunting sebagai upaya percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa 8 November 2022 dimulai. Untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Desani Pasandai, kami persilakan dengan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Tata Kerajaan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kapolres yang kami hormati, tadi hormati Ketua Pengadilan Negeri, Ibu yang mewakili Kajari, yang kami hormati Bapak yang mewakili perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Asisten Lingkup Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati dan kami banggakan Tim Pakar Diseminasi Audit Kasus Stunting, Ketua Tim Penggerak PKK yang mewakili, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang kami hormati, Kepala Kementerian Agama Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati, para camat yang sempat hadir yang kami hormati, para kepala puskesmas dan tenaga gizi puskesmas, para kepala desa dan sempat hadir yang kami hormati, tim pendamping keluarga dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena satu lagi amanah kita bisa laksanakan hari ini, di mana pelaksanaan audit kasus dan ini sebagai upaya penurunan kasus dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bernilai ibadah
suri teladan bagi kita semua. Selanjutnya bahwa audit saat ini adalah merupakan upaya kelanjutan daripada pengisian kertas kerja, di mana kertas kerja ini mengisi tentang biodata dan keberadaan yang mengalami kasus stunting. Jadi itu ditelaah sedemikian rupa dan hasilnya kita diserahkan ke tim pakar yang hari ini akan didesignasikan kepada para tim percepatan pembangunan stunting. Dan mudah-mudahan nanti di situ masing-masing OPD yang terkait bisa mendesain program dalam rangka mengambil peran sebagian dalam rangka penurunan stunting ke berbagai wilayah. Selanjutnya kami mohon izin Bapak membacakan dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang percepatan pembangunan stunting. Tiga, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 119 Garing Permai 10 Tahun 2022 tentang penunjukan narasumber audit kasus stunting. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Maksud pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance atau sumber data. Kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan salah satu mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. Yang kedua, mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksanaan khusus. Ketiga, menganalisa faktor risiko terjadinya stunting pada balita stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang terjadi. Keempat, memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Pembiayaan bersumber dari anggaran pencegahan kemudian waktu pelaksanaan selama 1 hari Selasa 8 November 2022 bertempat di Pulau Pola kantor Bupati Kepulauan Selayar. Peserta sejumlah 100 orang terdiri dari tim audit kasus stunting, TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan, TPPS Desa Kelurahan, dokter, tenaga gizi dan kesehatan, PKK, PKB, PKB, dan TPK. Kemudian narasumber yang menyampaikan hasil kajian audit kasus stunting oleh tim pakar yang pertama adalah Dr. Bambang Haryanto, SPH, dokter spesialis makanan, dan ini akan disampaikan secara terbuka. Saya tidak bisa. Kemudian yang kedua Dr. Elizabeth J. Yusuf, SPOK, Jesus, atau dokter obstetrik dan ginekologi. Kemudian yang ketiga ada dengan kita dipakai adalah Adivita AM SPI psikolog. Kemudian Dr. Hasnia SPGK, Dr. Gizi. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap
mewakili bupati untuk berkenan memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Subkoordinator Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus kepada Bapak Rohan Dewa Esos, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Tata Marga. Yang sama-sama saya hormati Bapak Dandim 1415 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Selayar. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Kabupaten Selayar. Yang saya hormati Kajari dalam hal ini yang diwakilkan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Camat, Kepala Desa yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Dan insya Allah semoga kita selalu memperoleh kemuliaan dari Yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik ini, tadi telah disampaikan suatu pertemuan yang insya Allah bernilai ibadah. Karena kegiatan ini adalah bersifat kemanusiaan dan akan mengerjakan pekerjaan yang paling mendasar di tingkat di lapangan, yaitu stunting. Alhamdulillah, berbicara masalah stunting sampai dengan saat ini belum ada kata yang cocok, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Nah, sehingga yang dipergunakan adalah bahasa asing, stunting, tapi tulisannya stunting. Nah, mau dibahasakan dalam bahasa Indonesia berarti kerding, tidak cocok. Bahasa daerah dan dulu tidak cocok juga. Jadi berbagai bahasa sampai saat ini belum ada yang cocok, sehingga masih tetap digunakan kata stunting. Nah, olehnya itu stunting banyak yang dipertanyakan, apa itu stunting? Nah, ini akan disampaikan oleh para pakar kita. Secara garis besar, stunting itu adalah tumbang, ya, tumbuh kembang anak, terutama anak pada 100 hari kehidupan, anak balita. Jadi tumbuh kembang anak yang bermasalah, yang ada hambatan, sehingga yang diakibatkan oleh kekurangan gizi secara kronis yang berkelanjutan. Jadi akibat kekurangan gizi secara panjang. Nah, stunting ini sebenarnya nanti dikatakan stunting kalau setelah diaudit oleh para pakar yang berwenang. Jadi pada dasarnya jangan sampai ada yang pendek langsung dikatakan stunting. Jadi itu salah satu ciri-ciri dari stunting. Ya,
pendek berarti tidak berarti stunting, tapi kalau stunting itu sudah pasti pendek karena itu salah satu ciri-cirinya. Baik, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai program prioritas nasional. Komitmen ini diwujudkan dengan masuknya stunting ke dalam rencana pembangunan jangka panjang RPJM 2020-2024 dengan target yang cukup signifikan dari kondisi 27,6% pada tahun 2019 diharapkan pada tahun 2024 akan menjadi 14% keluarga stunting. Ini suatu pekerjaan yang sangat-sangat berat dan membutuhkan perhatian khusus sehingga pemerintah memasukkan ke dalam RPJM. Nah, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting sebagai dasar untuk melakukan berbagai upaya bersama lintas sektor dalam rangka koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian, lembaga, baik pemerintah maupun daerah, sampai ke tingkat pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Menindaklanjuti mandat Presiden tahun 72 tahun 2021 telah sebagaimana telah disebutkan tadi. Nah, makanya telah disusun strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu Pasti yang dalam rangka memberikan penguatan-penguatan kepada berbagai aspek serta regulasi kebijakan serta strategi yang dibutuhkan untuk menguatkan adanya konvergensi, perencanaan dan penganggaran penurunan stunting baik dari pemerintah pusat maupun daerah bersama pemangku kepentingan yang terlibat. Audit kasus stunting yang merupakan salah satu kegiatan prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting dilakukan secara berkesinambungan sehingga intervensi atau pencegahan dapat segera dilakukan agar kasus tidak semakin memburuk atau penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa sehingga kasus tidak berulang di satu wilayah. Audit kasus stunting yang diawali dengan pembentukan tim audit, kemudian pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan dilanjutkan dengan destinasi seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian evaluasi tahap rencana tindak lanjut audit kasus stunting dilakukan di bawah koordinasi langsung oleh bupati, wakil bupati, sehingga sinergitas setiap kegiatan dapat terlaksana dan target prevalensi bisa kita capai. Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran dengan beberapa tahapan selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu yang dimulai dari calon pengantin atau catin, pasangan usia subur atau us, bubit, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak di bawah 2 tahun. Hal ini diperlukan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting di setiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus yang serupa. Dalam pelaksanaan audit, kegiatan mengidentifikasi kasus di tingkat desa dan kecamatan selanjutnya diidentifikasi dari tiap kecamatan disampaikan ke tingkat kabupaten dan dilakukan seleksi kasus pada yang paling urgent untuk ditangani oleh para pakar yang ahli di bidangnya. Selanjutnya dilakukan destinasi audit kasus stunting, yakni penyampaian hasil kajian kasus audit yang merupakan
penajaman atau rekomendasi intervensi spesifik dan sensitif serta intervensi pencegahan yang diperlukan sesuai dengan hasil kajian berdasarkan kelompok sasaran audit yang dilakukan oleh tim teknis dan tim pakar. Ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan rencana tindak lanjut dalam penanganan kasus stunting. Kalau kita melihat data untuk data stunting Kabupaten Seraya di tahun 2021 berdasarkan SSID itu adalah 27,7. Urutan 12 terendah, tetapi berada di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Sulsel sendiri 27,4, berarti beda sedikit dengan secara provinsi. Kemudian kalau kita lihat secara nasional itu 24,4. Nah, ini akan diturunkan menjadi 14. Kembali lagi suatu pekerjaan yang sangat menantang untuk kita semua. Nah, olehnya itu mulai ulangi kesempatan ini yang paling kita harapkan adalah tindakan ke depan agar bagaimana stunting ke depan untuk khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar ini tidak lagi bertambah. Artinya mulai dari Jatim calon nanti sudah diadakan penanganan. Jadi saya kira itu dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kepulauan Selayar yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Insinyur Muhammad Burhan Karim Pemburu STMT IPM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam ini dengan kita Pak Kapolres, Pak Nadiem yang mewakili Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Agama, dan yang saya hormati tim pakar diseminasi audit kasus stunting dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala OPD yang sempat hadir, yang saya hormati para camat saudara tadi yang sempat hadir, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita senantiasa memohon puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan pembuatan diseminasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat dan salam kita salam kepada pimpinan kita
diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing. Salah satu tantangan pembangunan manusia untuk mewujudkan manusia berkualitas adalah stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% untuk Sulawesi Selatan, 27,4%, dan Kabupaten Kepulauan Selayar 27,7%. Sedangkan di tahun 2022 dari data tersebut, di atas prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam percepatan penurunan stunting harus melaju dengan akselerasi penurunan 4,6% setiap tahunnya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan karena kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama dan infeksi berulang yang ditandai oleh panjang atau tinggi badan anak di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah penurunan kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya gangguan metabolisme. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, percepatan penurunan stunting diperlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tidak hanya dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tetapi sampai ke daerah melalui konvergensi dan intervensi yang dilakukan, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul dan berkualitas, yang telah diamanatkan dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini memberikan dasar hukum yang melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan serta evaluasi dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting, dan telah ditetapkan 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting, di antaranya peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan intervensi kompetensi spesifik dan intervensi sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi dan inovasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting telah menindaklanjuti Perpres nomor 72 dengan pembentukan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta kelurahan. Pembentukan tim audit kasus stunting atau AKS yang terdiri dari tim teknis
dan tim pakar pembentukan tim pendamping keluarga atau TPK yang ke-105, 315 orang yang terdiri dari kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, bidang kader keluarga berencana yang terbesar di seluruh desa kelurahan. TPK akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting. TPK melakukan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitas pelayanan, rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial dan surveillance kepada keluarga yang berisiko, kepada kelompok sasaran calon pengantin yang dikatakan tadi, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita dan balita untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Pendampingan ini melalui aplikasi LCMIL, aplikasi siap nikah dan siap hamil. Dan data inilah tim audit kasus stunting melakukan audit kasus stunting dengan melakukan identifikasi dan seleksi kasus stunting, kajian dan rencana tindak lanjut dan designasi AKS pada kelompok sasaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan terlaksananya semua tahapan dalam pelaksanaan audit kasus stunting, yaitu mulai dari pembentukan tim audit kasus stunting, pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan, diseminasi audit kasus stunting dan evaluasi, rencana tindak lanjut audit kasus stunting, perubahan status risiko kasus audit stunting. Dengan demikian, target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya kami berharap agar program ini berjalan dengan baik. Tentunya perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, mulai dari TPK, TPPS desa, TPPS kecamatan, TPPS kabupaten, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan semua elemen masyarakat sangat diharapkan untuk menjadi pelopor dan motivator dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting. Demikian yang saya dapat sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Selasa 8 November 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Basri Ali Jambi. Pembacaan hukum kepada saudari Nurul Anissa SAP dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, dengan kasih sayang serta kuasa-Mu, kami yang berkumpul di tempat ini bermunajat mengerjakan permohonan. Kiranya
audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar yang kami laksanakan saat ini kiranya beroleh berkah dan ridho dari-Mu. Allahumma ya Allah yang Maha berkehendak, jadikanlah momentum acara ini menjadi ajang silaturahim di antara kami, para insan penggiat dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting dalam misi kemanusiaan yang kami emban. Untuk itu ya Allah, limpahkanlah, tuntunlah kami agar dapat mewujudkan masyarakat dan generasi masa depan Kepulauan yang Selayar yang sehat, cerdas, unggul dan berkualitas. Ya Allah, ya Rabb, dekatkanlah kami dengan perilaku Rasulullah SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh dengan akhlak terpuji yang amanah dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Ya Allah, ya Ghaffar, seburuk apapun masa lalu kami dan sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah ya Rabb, dari mulai dosa yang kecil sampai yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami lakukan secara terang-terangan. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberikan kami kebaikan-kebaikan hidup jika Engkau telah berpaling ya Allah? Siapakah lagi yang bisa menolong kami jika Engkau telah menutupnya ya Allah? Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Janganlah menebus dosa-dosa kami di masa lalu dengan keburukan-keburukan di masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Pengasih, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan hening ini menjadi hening yang selalu nikmat bersujud kepada-Mu ya Allah. Jadikan mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang senantiasa menyebut nama-Mu. Ya Allah, kurniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepada-Mu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa pulang berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni kesalahan dan dosa ibu kami, dosa ayah kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, darah daging ayah ibu kami melekat pada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang taubat dan suri ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, lindungi dari siksa kuburnya. Jadikan doa kami menjadi cahaya di hatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan inseminasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk menutup acara, marilah bersama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili panitia pelaksana kegiatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.